Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Halo teman-teman, mari kita memuji Tuhan bersama-sama, oke? Ku puji Kau Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kesukaanmu memuji dan menyembah Tuhan, senangkan hatinya. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan Yesus apa? Baik. Ikutin gerakan kita. Siap-siap untuk nyanyi lagi, oke? Ku puji Kau Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kesukaanku memuji dan menyembah Tuhan, senangkan hatinya. Mari kita katakan haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, mari kita katakan Tuhan baik. Ayo teman-teman, ikuti gerakan kita. Siap-siap yuk kita nyanyi bareng-bareng. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Mana suaranya? Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Ayo siap-siap teman-teman. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan Yesus apa? Baik. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Yeay. Teman-teman siap-siap, kita bakal ngomong puji Tuhan, oke? Puji Tuhan. Teman-teman masih mau puji Tuhan lagi? Masih mau ya? Kita akan katakan bahwa Tuhan telah mati bagi kita, oke? Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh besar. Kau rela disalib untuk manusia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kuasa-Mu sungguh terbukti. Saat apa? Saat Kau bangkit dan hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena cinta-Mu ku ada, pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku. Jadi siapa ini? Kau semua dosa
Yesus, kasih-Mu sungguh besar. Kau rela disalib untuk manusia. Tuhan Yesus, kuasa-Mu sungguh terbukti saat Kau bangkit dan hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena cinta-Mu ku ada. Pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku. Kau hapus semua dosaku, berikan harapan baru. Sekarang ku berikan hidupku bagi-Mu. Mari kita ikuti gerakannya Helen. Oke. Siap teman-teman? Ayo, mana suaranya? Karena salib-Mu ku hidup, karena cinta-Mu ku ada. Pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku. Kau hapus semua dosaku, berikan harapan baru. Sekarang ku berikan hidupku bagi-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena cinta-Mu ku ada. Pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku. Kau hapus semua dosaku, berikan harapan baru. Sekarang ku berikan hidupku bagi-Mu. Sekarang ku berikan hidupku bagi-Mu. Sekali lagi. Sekarang ku berikan hidupku bagi-Mu. Yeay! Mari kita katakan haleluya. Siap? Haleluya! Teman-teman, tadi kita sudah lompat-lompat memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Serius yuk, puji Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, Kau berikan ku tangan untuk memuliakan-Mu. Tuhan, Kau berikan ku hati untuk selalu menyembah-Mu. Ku angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Tuhan, Kau berikan ku tangan untuk memuliakan-Mu. Tuhan, Kau berikan ku hati untuk selalu menyembah-Mu. Mari kita angkat tangannya. Ku angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu
meninggikan namamu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan namamu selamanya. Teman, ini mengajarkan bahwa Tuhan memberikan kita bagian dari tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Serius yuk. Angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan namamu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan namamu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan namamu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan namamu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, habis ini kami akan mendengarkan khotbah-Mu Tuhan. Tolong buatkan supaya kami boleh melakukan semua yang Kau telah bilang kepada kami. Bukalah telinga kami agar kami boleh melakukan semua yang Kau ceritakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi ya. Hari ini aku dan temanku akan belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Yuk ikutin ceritanya. Hai Topi. Hai Kori. Topi, kok kamu kelihatan sedih? Ada apa? Aku sedang berpikir perkataan ibuku tadi, Kori. Apa yang ibumu katakan? Ibuku tuh bilang kalau Tuhan Yesus itu baik. Tapi kok aku masih meragukannya ya? Tuhan Yesus itu emang selalu baik, Topi. Ya iya, kamu bisa bilang begitu. Hidupmu tuh enak, rumahmu besar, kamu juga masih punya orang tua yang komplit. Apapun yang kamu mau, kamu bisa mendapatkannya tanpa harus bersusah-susah. Sedangkan kamu kenapa, Tobi? Kamu bilang hidupmu lebih susah. Ya kan memang seperti itu kan? Gak juga, Tobi. Kamu hanya melihat yang kelihatan. Aku tuh loh, lihat hidupmu lebih enak. Hah? Kok bisa? Ih, aneh banget sih kamu. Kamu masih punya mama yang memperhatikan kamu, menemanimu waktu belajar. Sedangkan aku, ya iya sih aku masih punya mama papa, tapi mereka semua sibuk. Bahkan tuh loh, aku jarang bertemu dengan mereka dan jarang bicara sama mereka. Makanya aku bilang, hidupmu tuh lebih enak daripada aku. Paling enggak, kamu masih punya orang tua yang bisa kamu ajak ngomong. Oh gitu ya, Kori. Ya begitulah kenyataannya. Makanya kamu harus tahu itu. Kamu harus bersyukur. Kamu masih punya mama dan adik yang selalu bersamamu. Halo, shalom adik-adik Joel Kids. Hari ini jumpa lagi kembali bersama Kak Devina di sini yang akan menyampaikan firman. Yo adik-adik semua, apakah adik-adik sudah siap nih? Kalau sudah siap, duduk yang baik, duduk yang rapi, dan jangan lupa siapkan Alkitab ya. Sebisa mungkin pakai Alkitab biar kalau pakai handphone nanti ada notifikasi atau ada telepon tidak terganggu ya. Yuk, hari ini kita mau belajar sama-sama dari kisah Tobi kembali ya.
Apakah adik-adik menyaksikan nih dari minggu lalu? Yo, pasti harus menyaksikan ya. Nah, kisah Tobi ada dari minggu lalu. Dan hari ini pun tadi ada sebenarnya adik-adik. Kisah si Tobi masih berlanjut. Nah, masih dengan cerita si Tobi. Cerita si Tobi yang masih kecewa sama Tuhan. Sudah dikasih tahu nih si Tobi sama mamahnya atau sama ibunya. Oke, untuk selalu berkata Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik ya. Tapi di minggu ini si Tobi memikirkan perkataan ibunya. Sampai akhirnya suatu hari si Tobi ketemu dengan temannya bernama Cory. Dia merasa Cory ini hidupnya jauh lebih baik. Kenapa? Karena Cory ini punya segala sesuatunya. Cory punya uang yang banyak, dia punya orang tua yang lengkap, masih punya ayah, masih punya ibu. Habis gitu, Cory juga punya harta yang banyak. Apapun yang Cory inginkan, Cory selalu bisa. Sedangkan hidup Tobi bandingkan dengan dirinya. Hidup Tobi, dia harus mengalami hidup yang susah. Ibunya harus mencari nafkah. Sedangkan dia untuk mau membeli apapun, dia harus izin ibunya. Dan itu pun ibunya tidak selalu memberikan. Karena tergantung dari uang yang dimiliki. Tobi merasa hidup Cory jauh lebih baik daripada Tobi. Tapi apakah sebenarnya seperti itu? Kalau tadi adik-adik menyaksikan, Cory berkata tidak. Kenapa? Karena yang terjadi, yang kelihatannya baik, ternyata kenyataannya Cory tidak mengalami atau merasakan hal yang demikian. Meskipun Cory punya segala sesuatunya, tapi ternyata Cory ini merasa hidup Tobi lebih enak. Kok bisa ya adik-adik ya? Hidup Tobi ini kok enak, dimana ibunya harus kerja susah-susah. Ternyata Cory merasa Tobi beruntung karena Tobi masih punya seorang ibu yang selalu memperhatikannya, yang selalu menemani Tobi ketika Tobi mengerjakan PR. Sedangkan Cory meskipun punya orang tua, tapi Cory merasa sendirian karena kedua orang tuanya sibuk adik-adik dengan pekerjaan mereka. Mereka sibuk cari uang. Jadi Cory ini merasa tidak diperhatikan. Karena itu Cory merasa hidup Tobi jauh lebih enak. Wah, kok bisa ya? Yang Tobi merasa Cory lebih enak, ternyata Cory merasa Tobi lebih enak. Nah, kalau adik-adik mendengarkan dengan baik, Cory berkata, nah makanya kita pentingnya mengucap syukur. Nah hari ini nih adik-adik, kita mau belajar sama-sama tentang mengucap syukur. Seringkali ucapan syukur itu kita lupakan loh adik-adik ya. Nah kita mau belajar ya sama-sama hari ini, pagi ini. Kakak mau ingetin ke adik-adik semua, kakak juga ingetin kakak sendiri nih untuk mengucap syukur. Yuk kita mau belajar ya dari cerita di Alkitab. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu nih, siapa adik-adik yang di rumah yang setiap paginya atau setiap malam nih sebelum tidur selalu mengucap syukur dan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Ada yang sering ucap syukur? Mana? Kakak mau lihat. Oh iya, bagus kalau adik-adik masih mengucap syukur. Kalau yang lupa Kak. Mulai hari ini, mulai pagi ini, jangan lupa untuk mengucap syukur di pagi hari dan atau di malam hari. Yuk kita mau belajar ya sama-sama hari ini. Kenapa sih kita ini harus mengucap syukur Kak? Kita harus mengucap syukur, ya kita katakan karena itu kehendak Allah. Allah menghendaki kita semua untuk mengucap syukur. Oke, kita buka sama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Kakak ulang sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan,
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu yang dikehendaki Allah, itu yang diingini Allah. Ya, bagi siapa? Bagi adik-adik Joel Kids, juga bagi kakak di sini. Oke, yuk kita mau belajar nih dari Alkitab, cerita di Alkitab. Ada di Perjanjian Lama kali ini. Ada di Perjanjian Baru, maaf. Yang pertama kita belajar di Perjanjian Baru dulu. Nanti yang kedua, tokoh kedua kita juga belajar di Perjanjian yang Lama. Yang pertama kita belajar dari Perjanjian Baru, yaitu kisah dari 10 orang yang kena kusta. Ada satu di antaranya satu orang Samaria dari rombongan 10 orang kusta yang mengucap syukur. Kita mau belajar dari cerita itu. Suatu hari Tuhan Yesus sedang ada di daerah Samaria, di mana Tuhan lagi melintas. Ada 10 orang yang kena sakit kusta. Adik-adik tahu nggak kusta? Apakah kusta cuman gatal-gatal begitu? Enggak, ternyata adik-adik. Kusta itu benar-benar sakit yang kulitnya sampai dagingnya sampai kelihatan. Nggak cuman gatal, ya, tapi benar-benar ini penyakit kulit yang susah, bahkan tidak bisa disembuhkan zaman itu. Oke, mereka 10 orang ini mereka berteriak-teriak, Tuhan kasihlah aku, kasihlah aku. Nah, Tuhan Yesus dengar nggak adik-adik? Dengar. Tuhan Yesus dengar mereka berteriak-teriak, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus. Mereka akhirnya karena Tuhan tergerak oleh belas kasihan, mereka disuruh untuk menunjukkan diri mereka ke imam-imam. Loh, buat apa Kak? Kok bukannya ditumpangin tangan? Kok bukannya disuruh apa ya Kak? Tapi kenapa hanya disuruh menunjukkan diri ke imam-imam? Karena zaman dulu mereka yang sakit kusta itu dinyatakan tahir oleh imam-imam. Jadi mereka cuma disuruh tuh menunjukkan diri ke imam-imam. Nah, mereka nurut nih adik-adik. Mereka nurut menunjukkan diri ke imam-imam. Nah, setelah itu di jalan apa yang terjadi? Mukjizat di tengah jalan, mukjizat terjadi. Wah, mereka sembuh adik-adik dari sakit kustanya. Wah, bahagia nggak kalau habis mereka sembuh? Bahagia dong, dari sakit kulitnya yang luka, kulitnya yang kulitnya sudah mungkin sudah hancur. Di tengah jalan sembuh. Wah, sama. Ini 10 orang kusta ini sembuh. Tiba-tiba mukjizat terjadi. Mereka sangat bahagia. Karena terlalu bahagia, mereka pulang ke rumah masing-masing adik-adik. Tidak ada yang kembali ke Tuhan untuk mengucap syukur. Tapi ada satu orang, ya, dari 10 ini, meskipun sepertinya mereka pulang ke rumah masing-masing, tapi ternyata ada satu orangnya adik-adik yang datang kembali ke Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Wah, untung ya dari 10 masih ada satu yang mengucap syukur. Dari cerita ini kakak harap kita semua belajar. Dari semua orang, dari mungkin banyak anak-anak Tuhan di dunia ini, kita jadi anak-anak yang sering mengucap syukur, ya, karena itu yang dikehendaki Allah. Oke, itu kita belajar dari cerita pertama. Sekarang kita belajar dari tokoh yang kedua, ada di Perjanjian Lama, yaitu Ayub. Nah, Bapak Ayub ini juga mengalami hal yang sama, adik-adik. Bapak Ayub ini mengalami hal yang sama, yaitu juga badannya juga sakit kusta. Tapi Bapak Ayub ini tidak hanya sakit kusta, adik-adik. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan banyak hal. Habis gitu badannya masih dipenuhi kusta, habis itu badannya masih penuh dengan borok. Nah, adik-adik, tapi
Bapak Ayub ini hebat loh. Bapak Ayub ini tidak mengutuki Tuhan. Bapak Ayub ini mulutnya tidak digunakan untuk berkata Tuhan itu jahat. Tapi Bapak Ayub ini tetap berkata Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa memberi, Tuhan yang berkuasa mengambil. Wow, keren ya adik-adik ya. Bahkan istrinya Ayub ini bilang sama Ayub, Bapak Ayub. Bapak Ayub, kutuki itu Tuhanmu. Katanya Tuhan, tapi kok malah memberi kamu sakit, memberi kamu anaknya meninggal, habis gitu hartamu habis. Istrinya aja menyuruh Bapak Ayub ini untuk mengutuki Tuhan. Tapi Bapak Ayub ini sekali lagi keren adik-adik. Bapak Ayub tidak mengutuki karena Bapak Ayub berkata, Dia Tuhan yang berkuasa. Nah, dari dua cerita ini ya adik-adik, kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Oh, Bapak Ayub ini tidak hanya berkata Tuhan yang berkuasa. Bapak Ayub juga mengucap syukur. Bapak Ayub sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata serapah, kata-kata kotor, kata-kata negatif tentang Tuhan sama sekali. Ya adik-adik, jadi dari dua tokoh ini atau dua dari cerita ini kita belajar pentingnya untuk mengucap syukur. Kakak harap kita semua adik-adik di rumah, kakak juga selalu ingat setiap hari untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu dan kita semua. Oke adik-adik. Nah, hari ini kita cukup belajar tentang bersyukur. Kakak harap adik-adik selalu ingat, minggu ini kakak adik-adik ingat untuk selalu mengucap syukur. Oke, sampai di sini adik-adik firman hari ini. Kakak harap firman hari ini jadi berkat buat setiap adik-adik Joel Kids di rumah. Terima kasih, sampai ketemu, bye-bye. Yuk adik-adik, kita mau berdoa sama-sama ya. Kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih buat pagi yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau Tuhan yang mengingatkan setiap kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah. Pada pagi hari ini kami berkata terima kasih Tuhan buat hidup kami. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat Joel Kids, terima kasih buat setiap pelayanan kami, sekolah kami, buat siap apapun Tuhan yang kami miliki. Kami berkata terima kasih, bahkan buat nafas kami Tuhan, kami berkata terima kasih. Kau Tuhan yang baik dan selalu baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan buat firman yang disampaikan hari ini. Biar berkat kasih Allah Bapa itu selalu turun dan tercurah buat setiap kami. Kau yang berkati setiap anak-anak Joel Kids yang mendengarkan online Tuhan, dimanapun mereka berada, biar berkat kesehatan jasmani rohani selalu Kau berikan. Kami percaya damai sejahtera dan penyertaan Tuhan Allah Bapa itu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami percayakan semua hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan biar setiap kita yang mencintai Tuhan berkata, amin. Bye-bye, Tuhan memberkati.